Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nada Martavia dari PPG Gelombang 2 tahun 2024, Prodi Teknik Konstruksi dan Perumahan. Saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk mata kuliah kewirausahaan topik 1, demonstrasi kontekstual. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri Nada Martavia, kedua Devi Oktaviana, kemudian Farika Hanum, dan terakhir Muhammad Adam Malik. Baik, saya mulai presentasinya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait menumbuhkan minat wirausaha pada peserta didik. Nah, guru selaku fasilitator peserta didik tentunya dapat memberikan contoh dari dirinya sendiri kepada siswa, agar motivasi siswa muncul saat melihat gurunya tersebut. Lalu bagaimana cara kita untuk menumbuhkan minat wirausaha pada peserta didik? Ada beberapa cara yang kita bisa lakukan. Yang pertama itu adalah mengenalkan konsep wirausaha. Nah, jadi kita akan mengenalkan bagaimana konsep dasar berwirausaha terhadap pentingnya kreativitas, inovasi, dan keberanian mengambil resiko. Nah, cara yang kedua, kita dapat memberikan pembelajaran yang praktis, di mana dalam pembelajaran ini kita akan melibatkan siswa dalam proyek wirausaha kecil untuk membuat produk dan memasarkannya di sekolah. Kemudian, cara yang ketiga, itu adalah mengundang orang ahli. Nah, dengan mengundang orang ahli ini, tentunya yang sesuai dalam bidang wirausaha maupun alumni yang bergerak di bidang kewirausahaan dan tentunya yang dapat menginspirasi dan menumbuhkan motivasi dengan capaian yang sudah mereka capai. Dan yang keempat, cara yang bisa kita gunakan adalah dengan memunculkan keterampilan praktis. Nah, kita sebagai pendidik bisa mengajarkan keterampilan dalam bidang yang relevan, seperti manajemen, kemudian ada keuangan, ada pemasaran, dan tentunya komunikasi. Cara yang berikutnya, atau yang kelima, itu kita bisa menciptakan lingkungan yang kreatif. Kenapa kita harus menciptakan lingkungan yang kreatif? Karena dengan menciptakan lingkungan yang kreatif itu tentunya nanti akan mendukung kreativitas dan inovasi pada diri peserta didik kita. Cara yang berikutnya, atau cara yang keenam, itu kita bisa mengadakan kompetisi kewirausahaan. Nah, dengan menyelenggarakan kompetisi kewirausahaan ini di sekolah atau kompetisi bisnis di sekolah ini, tentunya untuk mendorong siswa agar berpikir kritis dalam bekerja, baik secara individu ataupun tim. Kemudian, yang ketujuh adalah dengan menyediakan sumber daya. Nah, dengan menyediakan sumber daya, baik itu berupa akses seperti buku, kemudian artikel, dan sumber daya online tentang kewirausahaan, sehingga peserta didik yang kita berikan pembelajaran, dia memiliki wawasan lebih terkait apa itu kewirausahaan. Dan tentunya, nah ini akan juga berpengaruh terhadap minat peserta didik tersebut. Dan yang terakhir, kita bisa memberikan dukungan secara emosional. Nah, berikan dukungan dan dorongan kepada siswa yang menunjukkan minat, sehingga mereka memiliki kepercayaan diri lebih untuk mengembangkan minatnya tentunya di bidang kewirausahaan. Untuk presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pembelajaran kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha pada peserta didik. Pembelajaran kewirausahaan sendiri berpengaruh sangat besar terhadap motivasi peserta didik. Saat peserta didik menyadari hubungan langsung antara kewirausahaan dengan kehidupan sehari-hari, serta peluang masa depan. Kewirausahaan memberikan peluang kepada peserta didik untuk mencapai kemandirian finansial dan juga kesuksesan pribadi, sehingga mendorong motivasi peserta didik untuk belajar. Pembelajaran kewirausahaan sendiri mengembangkan pola pikir yang positif dan juga proaktif. Dengan bantuan dari guru atau mentor yang memberikan bimbingan dan motivasi, peserta didik akan merasa termotivasi untuk terus meningkatkan diri dan juga komitmen mereka dalam mempelajari kewirausahaan.
apa saja motivasi yang bisa diberikan kepada peserta didik? Ada beberapa motivasi, salah satunya melalui video motivasi, yaitu dengan memutarkan video pada awal pembelajaran untuk memantik semangat peserta didik dalam berwirausaha, sehingga mereka akan bersemangat dalam mengikuti kelas kewirausahaan. Kedua, dengan memberikan pengetahuan yang mereka butuhkan. Contohnya, dengan memberikan contoh senyata mungkin sehingga peserta didik bisa menerapkan materi yang akan kita ajarkan dalam proses pembelajaran. Kemudian, kita juga bisa mengundang orang yang ahli di bidang kewirausahaan. Caranya adalah dengan mengundang orang yang ahli berwirausaha dalam bidangnya untuk memberikan workshop, misalnya di kelas sebagai gambaran kepada peserta didik mengenai bagaimana mereka nantinya setelah menjalankan wirausaha. Kemudian yang terakhir juga kita bisa meminta mereka melakukan simulasi berkewirausahaan. Salah satu contoh yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan action kepada peserta didik dengan meminta mereka melakukan simulasi kelompok kecil untuk membuat suatu usaha. Misalnya usaha makanan, penjualan makanan, atau penjualan mainan, atau jasa lain di bidang konstruksi, misalnya perhitungan RAB, dan juga yang lainnya. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai pengaruh pembelajaran kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha kepada peserta didik. Terima kasih. Untuk penjelasan lainnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan pada bagian materi sumber daya apa saja yang harus dimiliki oleh siswa SMK dalam berwirausaha. Nah, yang pertama yaitu ada pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan. Nah, peserta didik di sini harus memiliki pemahaman dasar tentang konsep-konsep berwirausaha seperti perencanaan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, dan pengelolaan sumber daya. Kemudian yang kedua yaitu ada bimbingan dan mentorship. Nah, di sini dukungan dari guru, mentor, dan wirausahawan yang berpengalaman dalam bidangnya itu sangat penting bagi siswa karena mentor dapat membimbing siswa dalam menghadapi tantangan. Selain itu, mereka juga bisa belajar dari pengalaman mentornya, kemudian bisa mereka gunakan untuk memperkuat semangat mereka. Yang ketiga yaitu ada fasilitas dan infrastruktur. Nah, di sini akses ke fasilitas yang mendukung seperti ruang praktik, laboratorium, dan tempat kerja yang nyaman itu bisa untuk meningkatkan produktivitas siswa. Kemudian ada jaringan dan koneksi. Nah, membangun jaringan dalam berwirausaha, baik itu lokal maupun komunitas bisnis ataupun sebuah institusi terkait sangat penting. Nah, jaringan ini dapat memberikan peluang baik itu kerjasama, pemasaran, dan penjualan yang nantinya akan mendukung kesuksesan siswa. Untuk sumber daya berikutnya yaitu ada motivasi dan penghargaan. Nah, sumber daya non-material seperti dukungan moral atau emosional, kemudian ada motivasi dari lingkungan, serta penghargaan atas pengakuan usaha mereka yang telah mereka lakukan selama ini dapat memperkuat semangat siswa dalam menjalankan usaha. Kompetensi, lomba kewirausahaan, dan apresiasi publik akan mendorong pertumbuhan siswa. Kemudian ada akses ke teknologi dan informasi. Nah, di era digital, teknologi itu menjadi akses yang krusial. Nah, akses ke internet, perangkat lunak manajemen bisnis, platform e-commerce, dan media sosial bertujuan untuk memperluas jangkauan bisnis siswa serta membesarkan produk mereka sehingga akan membimbing mereka menuju kesuksesan. Kemudian ada kolaborasi dan kerjasama tim. Nah, di sini kolaborasi dan kerjasama tim itu penting bagi siswa karena teman atau kolaborator di sini berperan sangat penting dalam pengembangan bisnis. Nah, dalam suatu kelompok nanti siswa akan berbagi tanggung jawab, kemudian ada bertukar ide, serta mendukung semangat mereka untuk mencapai tujuan kewirausahaan bersama. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada etika berwirausaha.
Etika berwirausaha meliputi 8 aspek. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran adalah landasan utama dalam berwirausaha. Seorang wirausahawan harus jujur dalam segala aspek bisnis, baik dalam komunikasi dengan pelanggan, mitra bisnis, maupun dalam laporan keuangan. Kejujuran mencakup memberikan informasi yang benar mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, tidak menipu pelanggan, dan transparan dalam harga, kualitas, maupun janji layanan. Kemudian ada tanggung jawab. Wirausahawan memiliki tanggung jawab terhadap bisnis yang mereka jalankan, baik dalam hal kualitas produk atau layanan, kesejahteraan karyawan, dan juga tanggung jawab pada konsumen. Tanggung jawab juga mencakup pemenuhan kewajiban pajak dan peraturan hukum yang berlaku. Yang ketiga ada keadilan. Prinsip keadilan mengacu pada perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk pelanggan, karyawan, mitra bisnis, dan lain-lain. Keadilan berarti tidak melakukan diskriminasi baik dalam hal pelayanan pelanggan maupun dalam perlakuan terhadap karyawan. Kemudian ada disiplin dan komitmen. Wirausahawan ini harus memiliki disiplin dalam menjalankan operasional bisnisnya. Hal ini termasuk seperti mematuhi peraturan yang ditetapkan, bekerja sesuai dengan target dan tenggat waktu, kemudian menjaga komitmen terhadap janji yang diberikan. Komitmen adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas dalam dunia bisnis. Yang kelima ada menghargai pelanggan, berarti memberikan pelayanan terbaik dan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Ini juga berarti mendengarkan setiap masukan atau keluhan pelanggan dengan sikap terbuka serta memberikan solusi yang memuaskan. Yang keenam ada kerjasama dan kolaborasi. Dalam dunia bisnis ini, kerjasama dan kolaborasi dengan tim, mitra bisnis maupun komunitas sangatlah penting. Etika bekerja sama ini melibatkan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan fokus pada tujuan bersama. Kemudian ada tanggung jawab sosial, mengacu pada kewajiban wirausahawan untuk berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan. Hal ini mencakup praktik bisnis yang ramah lingkungan, memberikan sumbangsi kepada komunitas lokal, atau menjalankan bisnis dengan etis yang mempertimbangkan dampak sosialnya. Yang terakhir ada inovasi dengan moral. Inovasi tentu diperlukan untuk menjaga daya saing. Namun inovasi juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek moral. Wirausahawan harus memastikan bahwa inovasi yang mereka ciptakan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.